Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa sehingga kita dapat diberikan nikmat kesehatan untuk tetap berkarya. Perkenalkan, saya Insira Insani Fitri, dosen program studi D3 Teknik Sipil Akademi Teknik Adikarya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Rekayasa Lingkungan, yang mana mata kuliah ini berada di semester 2 dengan bobot SKS 2 SKS. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Rekayasa Lingkungan. Mata kuliah ini berada di semester 2 dengan bobot 2 SKS. Pemaparan video ini dibuat dalam rangka mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025 sebagai penyataan diri dosen untuk menunjang Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKTPT di bidang pengajaran. Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai prinsip dasar rekayasa lingkungan, pencemaran lingkungan dan pengendaliannya, pengolahan air bersih dan air limbah, pengolahan sampah padat, pencemaran udara, manajemen lingkungan, serta konsep pembangunan berkelanjutan dan teknologi hijau. Mahasiswa diharapkan mampu merancang sistem sederhana pengelolaan lingkungan berbasis pendekatan teknik sipil. Dengan demikian, pada mata kuliah rekayasa lingkungan ini disusunlah capaian pembelajaran atau disingkat CPMK dalam mata kuliah ini. CPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari program studi yang dibebankan kepada mata kuliah dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah 1. Menjelaskan prinsip dasar rekayasa lingkungan dan isu lingkungan. 2. Mengenai jenis dan dampak pencemaran lingkungan. 3. Merancang sistem pengolahan air bersih dan air limbah sederhana. 4. Mengevaluasi pengelolaan sampah dan pencemaran udara. 5. Mengaplikasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan teknologi hijau dalam bidang teknik sipil. Adapun materi dalam mata kuliah rekayasa lingkungan ini yang diajarkan adalah pendahuluan rekayasa lingkungan, pencemaran lingkungan, kualitas air dan analisis parameter, pengolahan air bersih, pengolahan air limbah domestik dan industri, desain sistem pengolahan air limbah sederhana, pencemaran udara dan pengendaliannya, pengelolaan sampah padat, teknologi pengolahan sampah, pencemaran tanah dan remediasi, manajemen dan audit lingkungan, teknologi hijau dan pembangunan berkelanjutan, serta studi kasus dan tinjauan proyek. Dalam hal ini, Akademi Teknik Adikarya memberikan fasilitas SIAKAD atau Sistem Informasi Akademik yang dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen, yang bertujuan untuk memudahkan pembelajaran serta evaluasi perkuliahan. Dalam perkuliahan mata kuliah rekayasa lingkungan ini, pembelajaran yang diterapkan yaitu menggunakan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, yaitu pembelajaran yang berpusat pada penyelesaian proyek yang relevan dengan dunia nyata untuk membantu mahasiswa memahami konsep dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan. Dan untuk mata kuliah ini, komponen dan bobot penilaiannya meliputi tugas individu, kelompok atau kelompok 20%, UTS 25%, UAS 30%, proyek akhir atau presentasi 15%, partisipasi dan kehadiran 10%. Demikian rencana pembelajaran yang bisa saya sampaikan pada mata kuliah rekayasa lingkungan. Semoga CPMK yang diberikan pada mata kuliah ini dapat sesuai dengan target yang diharapkan oleh dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai untuk materi hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini, kemarin kita sudah berkunjung ke PDAM kan,
dan untuk setiap kelompok sudah dibagi, kemudian sudah dibuat laporan juga. Lalu hari ini kita masuk ke materinya atau membahas apa yang kita pelajari di situ, yaitu pengolahan air bersih di PDAM. Nah, di sini bisa kita lihat dan di laporan juga ada, air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia. Ketersediaan air bersih yang aman dan layak konsumsi, yang sangat penting untuk menjaga kesehatan dan menunjang kehidupan sehari-hari. Jadi PDAM itu bertugas menyediakan air bersih untuk masyarakat sehingga melalui serangkaian proses pengolahan. Nah, tujuan utamanya adalah mengolah atau mengelola air bersih adalah menghilangkan kontaminan atau kontaminan fisik, kimia atau mikrobiologi bagi air murni standar kualitas air minum. Nah, kemarin sudah belajar kan, awal dari sumber air itu dari mana? Di laporan ada sumbernya. Pertama kali Bapak ini dan kemarin dari mana sumber air itu? Ya, sungai apa namanya? Apa nama bangunan di sungai itu yang untuk mengalirkan ke saluran kedua kan? Kedua, ketiga. Transmisi. Nah, jadi kita lihat dulu sumber air minum ini atau sumber air baku PDAM bersumber dari air permukaan atau air yang tercemar, kemudian danau atau waduk, mata air tanah dan lain sebagainya. Nah, untuk kita di sini kita bersumber dari sungai yang ada di Sungai Dap kan, Sungai Dap. Nah, sayangnya kemarin kita tidak di situ. Untuk proses pertamanya yaitu apa namanya kemarin yang dijelaskan Bapak Beko, apa namanya? Yang pertama air sungai masuk ke situ yang pertama. Ya, atau intake building atau screening, atau yang disebut intake itu bangunan untuk penyaring atau penyaringan awal dari benda kasar. Fungsinya untuk menghilangkan sampah kasar seperti ranting, daun dan puing menggunakan saringan, serta mempersiapkan air menuju koagulasi. Betul nggak? Coba lihat materi laporannya. Betul enggak? Yang kalian buat. Pertama intake building atau yang kedua koagulasi. Bisa dilihat di sini. Yang pertama kan di reservoir water atau intake building pertama, lalu dialirkan ke koagulasi atau koagulasi dan filtrasi yang kedua tuh. Terus yang ketiga lanjut ke sedimentasi atau pengendapan. Itu di laporan. Yang keempat filtrasi, disaring air yang masuk setelah sedimentasi kemudian disaring melalui proses filtrasi. Kemudian disinfeksi atau apa namanya itu disinfeksi? PAC. Apa? PAC. Terus apa lagi? Nah itu proses apa namanya? Kalau disinfeksi itu proses apa namanya? Proses memasukkan ya bahan kimia. Terus kemudian ada cek karbon atau biological karbon dan lain-lain. Lalu masuk ke clear water atau tangki air bersih, kemudian ke reservoir untuk dialirkan ke rumah. Nah, di sini kita kaji lagi dari awal. Jadi intake atau screening itu penyaringan awal dari sungai. Dari sungai itu, di sungai itu ada namanya seperti bangunan intake namanya. Nah, disitulah benda-benda atau
daun-daun yang kasar disaring di situ, sehingga nanti akan menuju proses koagulasi, di mana airnya lebih bersih. Nah, kemudian koagulasi dan flokkulasi. Jadi koagulasi adalah proses menetralkan muatan partikel halus dalam air menggunakan bahan kimia, awas, atau PAC, bisa dikasih atau didesinfeksi juga bisa. Untuk flokkulasi adalah proses pengadukan lambat yang membuat partikel membentuk flok atau gumpalan. Tujuannya adalah agar partikel kecil yang melayang dalam air bergabung membentuk massa lebih besar dan mudah menetap. Ini apa nih? Sedimentasi. Coba lihat di laporan. Sedimentasi apa? Kalian buat apa? Atap primer yang digunakan dalam sistem ini dipasang di bawah permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai sarang lebah. Itu, situ ada foto ya? Ada foto sedimentasi. Ada. Nah, itu berarti yang di atas kan? Yang di atas. Yang pertama kali kita ke situ. Sedimentasi. Ya, jadi di mana proses sedimentasi ini dilakukan dalam bak penampung di mana flok yang terbentuk akan mengendap secara alami. Jadi ada partikel-partikel halus itu akan mengendap atau sedimentasi. Itu manfaat utamanya adalah mengurangi beban kerja untuk filtrasi. Jadi sehingga nanti ke filtrasi, kerja filtrasinya tidak berat. Jadi karena sudah diajarkan di proses sedimentasi. Yang kedua, menghilangkan sebagian besar kepadatan tersuspensi. Kemudian yang ketiga, lumpur hasil sedimentasi harus diolah dan dibuang sebagai sumber lingkungan. Makanya kemarin ada yang namanya pembangunan limbah kan. Nah, kemarin kita sudah lihat itu. Kemudian dikatakan limbah tidak juga karena masih layak digunakan karena memang airnya bersih. Namun tetap dikatakan limbah karena itu adalah hasil dari sisa-sisa sedimentasi. Kemudian filtrasi itu apa? Kalau bahasa kita, bahasa awam, filtrasi itu apa? Ya, menyaring. Penyaringan itu air jernih dari sedimentasi tadi dialirkan ke unit filtrasi. Ada foto? Ada di taruh foto? Ada. Ini kelompok berapa nih? Ada? Yang situ kelompok berapa? 4 tadi? 4 kan? Oke, lanjut kita ke proses filtrasi. Yaitu di mana air jernih dari bak sedimentasi tadi dialirkan ke unit filtrasi. Kemudian media filter yang digunakan biasanya berupa pasir silika, kerikil, karbon aktif. Nah, di situ kemarin kita gunakan apa? Kata Pak Depo. Pasir silika, kerikil, atau karbon aktif untuk proses filtrasi ya. Ada yang perhatikan Pak Depo menjelaskan? Kemarin kan berproses penyaringan. Nah, disaring itu pakai apa? Pasir silika, kerikil, atau karbon aktif. Atau ada lihat di bawah itu apa sih kan di bawah itu? Nah, jadi kemarin itu di PDAM Tirta Sakti Kerinci itu menggunakan kerikil karena memang kalau pakai karbon aktif itu yang airnya itu sudah keruh karena tidak terlalu keruh, airnya masih bersih. Jadi cuma menggunakan kerikil. Jadi tujuan filtrasi ini menghilangkan partikel halus atau debu-debu halus, sisa sedimentasi dan memperbaiki kejernihan air. Nah, di sini apa tadi desinfeksi dikasih apa? Bahan kimia apa namanya tadi? PAC itu apa? Polialuminium chloride. PAC. Ya, polialuminium chloride.
Jadi disinfeksi ini merupakan tahap penting untuk membunuh bakteri, virus, dan patogen lainnya. Jadi kalau ada mungkin cacing-cacing atau kuman yang lain, nah maka di proses inilah kita mendisinfeksi bahan kimia, yaitu bisa dipakai PAC tadi atau penambangan klorin Cl2 atau dikasih sinar UV seperti yang di pabrik air minum itu dikasih sinar UV atau ozonisasi outdoor. Maka kita pernah nggak kenapa air ini rasanya agak manis, ada gulanya bisa kita katakan karena dia melewati proses ozonisasi. Terus kadar klorin sisa atau residu klorin ini dipantau oleh tidak berlebih, namun cukup untuk proteksi mikrobiologi. Nah ini apa nih? Ini proses yang gimana? Tahap akhir. Tahap akhir ya. Nah ini tahap akhir gimana? Reservoir dan distribusi. Jadi kemarin coba sebentar saya bisa ceritakan bagaimana cara distribusi air ke pelanggan PDAM. Prosesnya gimana? Atau buat di situ kan? Proses penyaluran air bersih dari Gimana? proses penyaluran air bersih dari reservoir menuju pelanggan melalui jaringan perpipaan. Ya. Proses ini dilakukan dengan sistem yang dirancang untuk memastikan setiap titik layanan mendapatkan air dalam jumlah, tekanan, dan kualitas yang sesuai standar. Ya. Jadi reservoir atau tahap air ini akan dialirkan melalui pipa-pipa yang siap distribusikan. Jadi setelah semua proses selesai, air sudah bersih, ditampung di reservoir, ada bak penampungnya yang bisa disebut. Maka dari sana air disalurkan ke pelanggan melalui pipa jaringan pipa distribusi. Nah, aspek penting dalam distribusi ini untuk menjaga tekanan air agar merata, mencegah kontaminasi ulang di jaringan, monitoring kualitas air secara berkala hingga ke pelanggan akhir. Kemarin Pak Depo mengatakan satu hari itu berapa liter air yang didistribusikan, yang ada batas yang begini itu berapa? 20 berapa? 20, 11, 10, yang sebelahnya lagi 10. 10 apa? 10 Liter. Ya, Kalau 10 liter. 10 liter sedikit. 10 liter berapa? 10.000 atau 20.000? 10 liter 10 liter per detik. 10 liter per detik. Hah? Ada yang mencatat nggak? Ini kita sudah lebihkan nih kata Pak Depo kan? Karena kita takut ini aja masih ada yang kurang. Kita sudah lebihkan ke sini. Itu berapa? 10, 20, 10 liter, 20 liter per detik atau 20.000 liter itu berapa? 20.000 liter per hari. 20.000 liter per hari gitu. Yes, Cari tahu dulu, cari tahu dulu. Dan apa yang mau wajib 20 liter per detik juga. 20 liter per detik. Iya, per detik. Kalau per hari 20 liter berapa? Tidak cukup. Kita isi bensin deh 1 liter sehari. Iya. Terus kalau 20 liter untuk 1 kelinci, sudah mandi. Itu pun kalau yang di PDAM di sini itu cuma mencakup wilayah Sulak, Uskay, sama
rinci tengah, tidak sampai ke daerah lain lagi kan. Terus yang di Gunung Rinci kan lain lagi. Ya, di Gunung Rinci lain lagi, di Tanjung Genting. Nah itu cuman batas Sulak, Sabukai dan Rinci Tengah. Bahkan kalau kita mendistribusikan air untuk semua kabupaten yang ada, semua kecamatan yang ada di berapa liter per detik juga. Per hari juga nggak cukup ya. Ya, jadi kita hitungnya per detik, 1 detik 20 liter, 1 detik 20 liter. Makanya janganlah kalau di rumah itu jangan boros air, walaupun kita pakai PDAM desa, tidaknya kan kita mengulangi, kita memikirkan ada yang nggak dapat air gitu. Kan sekarang PDAM sering mati, sering ini lah. Beda dengan PDAM desa, dia suka ngalir, cuman nggak ada proses kayak tadi itu, nggak ada filtrasi, evaporasi, nggak ada. Kemudian pengendalian mutu air. Jadi PDAM ini ada mutunya juga, harus ada standar, harus sesuai standar sebelum dialirkan ke rumah masing-masing. Jadi yang pertama itu parameter yang diuji meliputi ada fisika, kimia, dan mikrobiologi. Untuk fisika atau fisik itu kita bisa mengukur suhunya, suhu air, terus warnanya. Saya lihat warnanya biasa kan, jernih, berarti memenuhi standar. Kemudian bau, pada bau nggak? Tidak. Tapi memenuhi sifat fisik. Keruh, kekeruhan, tidak keruh. Kemudian kimia, untuk pH itu akan dicek di lab, dia ada sampel sedikit, dibawa ke lab, lalu dicek pH-nya berapa, terus Fe atau besi, zat besinya berapa, Mn atau zat mangan ini berapa, terus klorin sisa berapa. Itu dianalisis di laboratorium. Kemudian mikrobiologi juga, E. coli dan coliform total ini harus biasanya setiap bulan atau setiap minggu diwajibkan harus melakukan analisis mikrobiologi di laboratorium terdekat. Misalnya kalau di pabrik ATJ contohnya itu tiap minggu harus melakukan analisis mikrobiologi di laboratorium misalkan di sini. Itu wajib karena memang harus memenuhi standar yang ditetapkan. Begitupun juga dengan PDAM, apalagi PDAM kan. Terus untuk analisis ini dilakukan di laboratorium secara berkala. Jadi dilakukan secara berkala, ada yang setiap hari. Kalau fisik, kimia itu per hari. Kalau mikrobiologi bisa minimal itu 1 minggu sekali. Jadi simpulannya, pengolahan air di PDAM merupakan proses kompleks dan sistematis. Untuk pemahaman setiap tahapan penting bagi mahasiswa teknik sipil agar dapat mendukung pengembangan sistem air bersih di masa depan. Kemudian perlu kolaborasi teknologi regulasi dan pengawasan ketat untuk menjamin air yang aman dan layak konsumsi. Sampai sini ada yang ditanyakan, coba lihat laporannya. Ada yang berbeda dari proses tadi atau sama? Kalau berbeda berarti laporan kalian salah. Coba lihat. Yang pertama tadi pertama intek atau screening, terus ada koagulasi, filtrasi, sedimentasi, filtrasi, disinfeksi, dan reservoir. Sebelum filtrasi itu udah ada tabang gantung. Ya. Tabang gantung. Sebelum koagulasi. Ya, filtrasi. Yang di paling atas. Sebelum koagulasi nomor 2. Sebelum filtrasi yang nomor 4. Oh, sebelum filtrasi. Apa sih namanya? Talang gantung. Apa? Talang gantung.
Karena gantung adalah saluran terbuka yang berfungsi untuk mengalirkan air dari sumber ke instalasi pengolahan air, terutama saat harus melewati medan yang sulit seperti lembah, jurang, atau area dengan perbedaan tinggi yang ekstrim. Tanah ini disebut gantung karena konstruksinya ditopang di atas tanah menggunakan rangka atau tiang penyangga sehingga tampak menggantung di udara. Ya. Berarti memang ini kan proses umumnya. Kalau umumnya biasanya umumnya seperti ini. Berarti ada perbedaan di PDAM kita. Karena mungkin elevasi tanah atau ada ketinggian. Dari ketinggian mungkin ada yang dari kawasan rendah, maka adanya gantung tersebut. Jadi tadi ada penjelasan di situ kan. Penjelasan yang di sini apa? Sama. Ya. Itu berarti proses tambahan yang dimana khusus di PDAM sini. Mungkin yang di PDAM lain ada juga, tapi ini adalah proses umumnya, proses yang biasa digunakan. Jadi secara garis besar, saya sudah mengetahui kan bagaimana selama ini kan kita nggak tahu, semuanya minum langsung mandi di rumah. Tapi sekarang kita sudah tahu bagaimana proses dari awal sumbernya sampai ke rumah kita. Jadi setidaknya kita paham. Gitu. Kalau ditanya nanti misalnya kalian mau matang situ, nanti kalian nggak tahu ini prosesnya gitu. Ya, gitu. Jadi langsung kerja. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ya, Cukup. Demikian untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Nah, demikian untuk materi hari ini kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.